Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu nggak kalau seorang guru atau pendidik sebelum melaksanakan proses pembelajaran pasti merancang sebuah rancangan pembelajaran. Di dalam merancang rancangan pembelajaran tersebut pasti berpedoman terhadap prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Kira-kira prinsip perencanaan pembelajaran tersebut apa saja ya? Nah, pada video kali ini kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Haniatur Rosidah, NIM 1262042010022, dan rekan saya Eva Ainun Rosidah dengan NIM 1262042031155. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Rencana pembelajaran dipandang sebagai suatu alat yang dapat membantu para pengelola pendidikan untuk menjadi daya guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perencanaan pembelajaran merupakan kurikulum tertulis yang bersifat mikro atau written curriculum, yaitu rencana atau kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan pedoman operasional pembelajaran bagi guru dan siswa, serta sebagai tahap untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Perbaikan tersebut diawali dari perencanaan atau desain pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam konteks pembelajaran, karena merupakan pedoman yang akan memandu proses pembelajaran. Dari awal melakukan kegiatan atau pembukaan pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti, dan diakhiri dengan kegiatan penutup. Semuanya diprogram melalui perencanaan pembelajaran. Hal inilah yang melatar belakangi penyusunan perencanaan dalam pembelajaran. Pengertian prinsip perencanaan pembelajaran. Prinsip perencanaan pembelajaran merupakan ketentuan pokok yang harus dijadikan dasar atau kaidah pemikiran ketika mengembangkan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran hendaknya dipandang sebagai suatu alat yang dapat membantu para guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengajar, serta mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif dan efisien. Dengan perencanaan yang matang, seorang guru akan lebih sistematis dan lebih mudah dalam memantau dan mengontrol pelaksanaan proses pembelajaran dan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola pembelajaran. Pembahasan selanjutnya adalah karakteristik perencanaan pembelajaran. Yang pertama, memperhatikan karakteristik siswa. Orientasi perencanaan pembelajaran adalah untuk kepentingan siswa sebagai pembelajar. Maka, dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran atau instructional design, harus memperhatikan kondisi yang ada di dalam diri siswa dan kondisi yang ada di luar diri siswa dengan harapan agar tujuan dalam pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Yang kedua adalah berorientasi pada kurikulum yang berlaku. Terdapat dua perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Yang pertama adalah silabus dan yang kedua adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam kajian kurikulum, semuanya disebut sebagai kurikulum. Silabus merupakan program pembelajaran yang lebih luas menyangkut program untuk satu atau kelompok mata pelajaran untuk jangka waktu 1 semester atau lebih. Sedangkan RPP merupakan program pembelajaran mikro hanya menyangkut dengan pokok-pokok bahasan untuk 1 atau 2 unit kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, urutan kegiatan pembelajaran dikembangkan secara sistematis dengan mempertimbangkan urutan dari yang mudah menuju yang lebih sulit, dari yang bersifat sederhana menuju yang lebih kompleks.
Tujuannya adalah agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara logis, sistematis, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, lengkapi perencanaan pembelajaran dengan lembar kerja dan lembar tugas atau instrumen pembelajaran lain sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kelima, perencanaan pembelajaran harus bersifat fleksibel. Kata fleksibel maksudnya adalah bersifat luas, agar memungkinkan dilakukan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi yang berkembang. Rencana pembelajaran merupakan proyeksi kegiatan. Dengan demikian, RPP sifatnya dugaan atau hipotesis. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kemungkinan perbedaan situasi dan kondisi yang tidak sama, seperti yang diproyeksikan melalui perencanaan sebelumnya, maka dengan sifat fleksibilitas perencanaan tersebut dapat segera melakukan adaptasi dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Selain itu, perencanaan pembelajaran juga bersifat dinamis, artinya sangat memungkinkan dilakukan pengembangan dan penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang keenam adalah berdasarkan pendekatan sistem. Suatu sistem baru akan berfungsi sebagai sistem jika di dalamnya terdapat beberapa unsur yang saling terkait dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, setiap unsur perencanaan pembelajaran yang dikembangkan harus merupakan satu kesatuan yang utuh, terpadu, saling mempengaruhi, dan memiliki ketergantungan. Dengan demikian, keenam karakteristik tersebut antara komponen satu dengan yang lainnya saling berkaitan erat dan menentukan keberhasilan. Oleh karena itu, pengembangan setiap komponen pembelajaran tersebut harus berkaitan, saling mempengaruhi, dan menggambarkan satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, kita akan membahas inti materi pada video kali ini, yaitu prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. RPP merupakan salah satu tuntutan profesi yang harus dipenuhi, dikembangkan, dan dimiliki setiap guru. Tentunya dalam mengembangkan RPP yang dibuat oleh guru, selain mempertimbangkan 6 komponen di atas, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam pembuatan perencanaan pembelajaran. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan karakteristik anak. Yang kedua, berorientasi pada kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, sistematika kegiatan pembelajaran. Yang keempat, melengkapi perencanaan pembelajaran, yaitu dengan menambah instrumen-instrumen pembelajaran. Kelima, bersifat fleksibel atau dinamis. Yang keenam, berdasarkan pendekatan sistem. Selain prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran yang sebelumnya, ada 4 prinsip lain yang harus dipenuhi dalam pembuatan perencanaan pembelajaran. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, spesifik. Perencanaan pembelajaran dibuat secara khusus. Kekhususan ini terutama dikaitkan dengan setiap kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai oleh siswa. Dalam setiap perencanaan, selain berisi rumusan setiap komponen perencanaan pembelajaran, juga ada penambahan kekhususan, yaitu jenis keterampilan mengajar yang akan dilatihkan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengontrolan secara tepat dan akurat. Yang kedua, operasional, yaitu rumusan setiap unsur dalam perencanaan pembelajaran dirumuskan dengan bahasa yang operasional dan terstruktur. Operasionalisasi ini terutama berkaitan dengan perilaku yang harus dicapai atau dikembangkan. Misalnya, rumusan tujuan agar siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri bencana tsunami.
Unsur yang menunjukkan operasional itu adalah kata identifikasi, di mana dengan mengidentifikasi ini, aktivitas siswa menampak dengan jelas perilaku yang harus ditunjukkan, yaitu menyebutkan tanda-tanda umum akan munculnya tsunami. Dengan demikian, akan lebih mudah dalam mengukur tingkat perubahan yang terjadi pada setiap siswa dari hasil belajar yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu sistematis. Setiap perencanaan pembelajaran harus disusun secara logis dan sistematis. Logis di sini maksudnya perencanaan pembelajaran harus dikembangkan sesuai dengan fungsi sebagai perencanaan pembelajaran dengan mengikuti pedoman umum rencana pembelajaran. Sistematis itu maksudnya perencanaan pembelajaran dikembangkan secara berurutan, yaitu mulai dari menetapkan identitas mata pelajaran, tujuan atau kompetensi dasar, dan indikator penetapan materi, menentukan metode dan media serta sumber pembelajaran, dan yang terakhir adalah menentukan evaluasi dan program tindak lanjut. Yang terakhir yakni jangka pendek. Setiap perencanaan pembelajaran dibuat untuk setiap kali pertemuan atau latihan yang akan dilakukan. Perencanaan pembelajaran adalah pedoman operasional bagi guru dalam melaksanakan setiap proses pembelajaran. Pembelajaran bersifat situasional, sehingga apa yang terjadi saat ini belum tentu sesuai dengan kondisi besok ataupun lusa. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran tidak dibuat untuk seluruh semester, maksudnya 1 semester penuh yang akan datang, karena tidak akan bisa menebak kebutuhan situasi maupun kondisi yang akan terjadi selama 1 semester ke depan. Untuk batasan materi pembelajaran mungkin bisa ditetapkan sejak awal, karena jelas batas-batas untuk setiap pertemuan. Akan tetapi, perencanaan pembelajaran bukan hanya sekedar menetapkan materi pembelajaran, tetapi harus juga menetapkan unsur-unsur lain yang harus dikembangkan untuk menuntut pertimbangan penyesuaian dengan situasi dan kondisi yang aktual. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran sifatnya untuk jangka pendek, yaitu digunakan dalam setiap satu atau unit pertemuan atau kegiatan pembelajaran. Sekian penjelasan materi dari kelompok 14. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.